Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bilangan real dengan saya sendiri, Zena Agustin Manalu dengan NIM D1D024067. Dengan saya sendiri, Feby Putriana dengan NIM D1D024060. Nah, kami di sini akan menjelaskan apa itu bilangan real. Bilangan real adalah gabungan bilangan rasional dan irasional. Nah, dapat bernilai positif dan negatif dan dengan dilambangkan dengan huruf R besar. Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Ditulis A atau B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Lalu ada bilangan irasional di mana bilangan irasional ini bukan merupakan bilangan bulat dan juga bukan merupakan bilangan caca. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan real. Yang pertama adalah sifat aljabar, yang kedua adalah sifat urutan, dan yang ketiga adalah sifat kelengkapan. Sifat aljabar itu dibagi juga menjadi 4, yaitu sifat komutatif, asosiatif, identitas, dan inverse. Sifat urutan juga dibagi dengan 4, yaitu trikotonomi, transitif, penambahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, di sini juga sifat kelengkapan adalah menyatakan bahwa terdapat cukup banyak bilangan real untuk mengisi garis bilangan real secara lengkap sehingga tidak ada titik celah di antaranya. Nah, bilangan real ini juga ada diagram Venn himpunannya. Nanti kami akan tampilkan di sini. Nah, sekian presentasi kami mengenai bilangan real. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil min mapping kami tentang himpunan. Nah, jadi apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan benda satu objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, himpunan ini terbagi atas dua himpunan, yaitu ada himpunan semesta dan himpunan bagian. Himpunan semesta sendiri itu adalah himpunan yang memuat semua objek yang sering dibicarakan. Nah, disebut juga dengan himpunan universal dan disimbolkan S ataupun U. Lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah himpunan yang setiap anggotanya juga merupakan bagian atau subsel dari himpunan lain dan dilambangkan dengan tanda C. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu apa aja sih? Yang pertama adalah himpunan bilangan. Nah, terdiri dari bilangan asli, prima, dan bilangan caca. Yang kedua adalah himpunan kosong. Dan yang ketiga adalah himpunan berhingga. Contohnya bilangan asli, yaitu kurang dari 100 dan bilangan prima kurang dari 25. Nah, selanjutnya adalah himpunan tak berhingga. Contohnya itu bilangan asli, yaitu lebih dari 8 dan bilangan prima lebih dari 7. Nah, ada juga himpunan sama, himpunan ekuvalen, dan himpunan lepas. Nah, cara menyatakan himpunan itu apa aja sih? Yang pertama adalah metode tabulasi, menuliskan semua anggota dalam kurung kurawal. Yang kedua adalah metode deskriptif, yaitu menjelaskan dengan kata-kata, dengan kalimat atau adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan, adalah bilangan asli kurang dari 53. Nah, di sini notasi anggota himpunan itu adalah himpunan A, B, C, dan selanjutnya. Yang kedua adalah anggota E, bukan dari anggota. Lambangnya adalah C, tidak gini. Yang ketiga adalah banyaknya anggota himpunan, N buka kurung dari A. Nah, di dalam himpunan itu ada juga diagram Venn. Nah, contohnya itu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan A 1, 4, 6, dan 7. Yang B 2, 4, 5, 8. Nanti kami tampilkan di sini diagramnya. Nah, lanjut cara menentukan banyaknya himpunan. Itu dengan menggunakan rumus 2N, dengan N adalah banyaknya anggota himpunan.
Nah, mungkin sekian presentasi kami mengenai materi himpunan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi persamaan garis lurus. Di mana persamaan garis lurus ini adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel, di mana masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Nah, jika persamaan dilukiskan dengan diagram kartesius, akan terbentuk grafik-grafik lurus atau garis-garis lurus dengan kemiringan tertentu. Nah, kemiringan itu biasanya disebut dengan garis gradien atau gradien garis yang dilambangkan dengan M kecil. Nah, yang kedua adalah bentuk persamaan. Bentuk persamaan itu dibagi juga menjadi dua, yaitu bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit adalah bentuk persamaan garis yang memenuhi Y sama dengan MX tambah C, dengan M-nya adalah gradien kecil dan C-nya adalah konstantanya. Yang kedua adalah bentuk implisit. Ada bentuk persamaan garis yang memenuhi AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, lanjut ke sifat-sifat. Di sini kami mengambil 4 sifat, yaitu yang pertama persamaan garis lurus yang saling sejajar. Yang kedua, sifatnya adalah persamaan garis lurus yang tegak lurus. Dan yang ketiga, persamaan garis lurus yang saling berimpit. Serta yang keempat, persamaan garis lurus yang saling berpotongan. Nah, gimana sih? Penasaran nggak sih gimana cara mencari gradien? Nah, yang pertama adalah gradien garis, yaitu yang melalui dua titik. Jika sebuah garis lurus memenuhi dua titik koordinat A buka kurung X1 ditambah Y2 dan B buka kurung X2 Y2, maka gradiennya merupakan hasil bagi antara selisih nilai koordinat dan absisnya. Nah, rumusnya itu akan kami tampilkan di sini. Dan yang kedua adalah gradien tegak lurus, yaitu jika dua garis saling tegak lurus, maka hasil kali gradien garis tersebut sama dengan -1. Yang ketiga adalah garis yang sejajar, yaitu jika dua garis sama-sama sejajar, maka kedua garis tersebut adalah sama. Rumusnya adalah M1 sama dengan M2. Oke, kami akan menampilkan contoh soal kami. Nanti kami akan mengerjakan satu contoh soal. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil mind mapping kami tentang SPLDV. SPLDV itu adalah kumpulan dari dua persamaan yang masing-masing memiliki dua variabel yang belum diketahui nilainya. Nah, variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf X ataupun Y, di mana SPLDV ini mempunyai dua bentuk penyelesaian. Yang pertama itu adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Di mana persamaan 1 yaitu AX tambah BY sama dengan B, dan persamaan 2 yaitu PX tambah AY sama dengan R. Dengan X dan Y itu disebut variabel, A, B, P, dan Q disebut dengan koefisien, C dan R disebut dengan konstanta. Nah, metode penyelesaian dari SPLDV ini ada 5. Yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga ada metode eliminasi, yang keempat adalah metode gabungan, dan yang kelima ada metode determinasi, dan terakhir itu ada metode inverse dan matriks. Nah, di sini SPLDV itu dibagi menjadi 3, yaitu variabel. Yang pertama itu variabel adalah suatu peubah atau pemisal dari suatu nilai atau bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Nah, yang kedua adalah konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap atau konstan untuk nilai variabel berapapun. Yang ketiga adalah suku. Suku adalah suatu bagian dan bentuk aljabar yang dapat terdiri dari variabel dan koefisien atau berbentuk konstanta yang setiap suku dipisahkan dengan tanda operasi penjumlahan. Nah, ciri-ciri SPLDV itu apa aja sih? Yang pertama, sudah jelas terdiri dari dua variabel. Yang kedua adalah kedua variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Yang ketiga adalah menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang keempat adalah tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaan. Nah, segitu presentasi kami mengenai materi SPLDV.
Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil min mapping kami mengenai SPLTV. SPLTV itu adalah persamaan linier yang mengandung 3 variabel, misalnya variabelnya X, Y, dan Z, di mana bentuk umum dari SPLTV yaitu A1X ditambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Yang kedua ada A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan B2, D2. Yang ketiga ada A3X ditambah B2Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, metode penyelesaian SPLTV itu dibagi juga menjadi 3, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Nah, metode gabungan itu apa sih? Yang pertama adalah eliminasi salah satu variabel X, Y, atau Z sehingga diperoleh SPLDV. Yang kedua adalah selesaikan SPLDV menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Yang ketiga adalah substitusikan hasil yang diperoleh semua nilai variabelnya. Nah, sekarang kami akan melanjutkan materi kami mengenai persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya 2 atau berorde 2. Bentuk umumnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan keterangan A dan B itu adalah koefisien, X itu adalah variabel, dan C itu adalah konstanta. Nah, menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3, yaitu yang pertama adalah faktorisasi. Faktorisasi adalah suatu metode dengan merubah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya, membuat perkalian 2 buah menjadi linear. Rumusnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 bisa dijabarkan menjadi X tambah P kuadrat sama dengan Q. Oke, lanjut ke jenis-jenis persamaan kuadrat, di mana jenis-jenis persamaan kuadrat itu ada 4. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Merupakan persamaan yang kuadratnya itu nilainya A sama dengan 1. Contohnya, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua ada persamaan kuadrat murni, yaitu persamaan kuadrat yang nilai B-nya itu sama dengan 0. Contohnya, X2 tambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga ada persamaan kuadrat tak lengkap, yaitu persamaan kuadrat yang nilai C-nya itu sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Lanjut ke persamaan yang jenis-jenis yang keempat, yaitu persamaan kuadrat rasional, di mana persamaan kuadrat ini yang nilai koefisiennya itu dan nilai konstantanya itu berupa bilangan rasional. Contohnya 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini juga kami menampilkan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama itu memiliki 2 akar real yang berlainan jika D lebih besar daripada 0. Nah, yang kedua adalah memiliki 1 akar real jika D sama dengan 0. Dan yang ketiga, tidak memiliki akar real atau memiliki akar imajiner jika D lebih kecil daripada 0. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki diskriminan, yaitu hubungan antar koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat. Nah, lambangnya itu D. Bisa disimpulkan bahwa D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Maka rumus ABC yaitu X min B plus minus akar D per 2A. Nah, teman-teman, mungkin penjelasan kami tentang persamaan kuadrat cukup sekian. Bye-bye. Oke, kami akan melanjutkan materi kami mengenai logika. Logika matematika adalah pengambilan kesimpulan yang dimana kesimpulan tersebut ditarik dari beberapa pernyataan. Nah, logika matematika ada juga kalimat terbuka. Kalimat
yang memuat variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Dapat menjadi pernyataan jika variabelnya diganti nilai tertentu. Contohnya, X dikurang 2 sama dengan 9. Nah, yang kedua adalah pernyataan menjemuk. Pernyataan menjemuk yaitu pernyataan yang memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat, sehingga dibutuhkan kata penghubung, contohnya dan, atau, jika, dan hanya jika. Nah, logika juga memiliki 5 bagian di mana itu ada biimplikasi, implikasi, dijungsi, konjungsi, dan negasi atau lingkaran. Nah, biimplikasi ini adalah logika yang berbentuk P jika dan hanya jika Q. Nah, disimbolkan dengan seperti ini. Nah, itu bernilai benar jika kedua proporsinya sama. Yang kedua itu ada implikasi, di mana implikasi ini berbentuk jika P maka Q. Nah, P itu adalah hipotesis dan Q adalah konsekuensi atau kesimpulan. Yang ketiga ada disjungsi, di mana disjungsi ini jika dua pernyataan digabungkan dengan kata atau dan dilambangkan dengan V. Nah, dijungsi ini terbagi menjadi dua, ada dijungsi inklusif dan dijungsi eksklusif. Nah, disjungsi inklusif ini mempunyai makna benar jika paling sedikit satu. Nah, disjungsi eksklusif itu mempunyai makna besar jika paling sedikit satu pernyataan benar tapi tidak dengan keduanya. Lanjut ada konjungsi. Konjungsi itu jika pernyataan dengan kata dan, maka pernyataan itu disebut konjungsi, dilambangkan dengan tanda A. Lanjut ada negasi atau lingkaran, yaitu penolakan dari pernyataan yang ada, disimbolkan dengan tanda strip ataupun minus, gelombang. Nah, yang jenis-jenis nilai tabel itu ada tautologi, yaitu nilai benar semua, kontradiksi atau nilai salah semua, dan yang ketiga adalah kontingensi, ada yang benar dan ada yang salah. Nah, logika itu ada involusinya dan identitasnya. Nah, sekian presentasi kami dari materi tentang logika. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Nah, pada kali ini kami akan membahas materi tentang matriks. Definisi matriks adalah susunan teraturan bilangan-bilangan dalam baris dan kolom yang membentuk suatu susunan persegi panjang yang kita perlakukan sebagai suatu kesatuan. Nah, yang kesamaan matriks itu ada dua, yaitu ordo yang sama adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Yang kedua adalah elemen yang seletak sama. Setiap elemen yang berada pada posisi yang sama dalam kedua matriks harus memiliki nilai yang sama. Nah, lanjut, matriks ini mempunyai jenis-jenis. Yang pertama ada matriks segitiga. Matriks segitiga ini ada segitiga bawah yang matriksnya yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ada juga segitiga atas. Segitiga atas itu adalah elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0 juga. Nah, yang kedua ada matriks diagonal. Matriks ini adalah matriks yang elemen-elemennya di atas maupun di bawah diagonalnya utamanya itu bernilai 0. Lanjut ada matriks satuan, di mana jika semua elemen pada diagonal utama adalah 1, sedangkan elemen lain adalah 0. Yang terakhir ada matriks 0, yaitu matriks yang berukuran M kali N dengan semua elemennya bernilai 0. Nah, di sini operasi matriks itu ada juga dua, yaitu penjumlahan dan pengurangan dalam matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks mempunyai ukuran dan atau tipe yang sama. Elemen matriks yang ditunjukkan atau dikurangkan yaitu elemen yang memiliki posisi atau letak yang sama. Yang kedua adalah perkalian skalar matriks yang dilakukan dengan cara setiap baris dikalikan dengan tiap kolom. Selanjutnya dijumlahkan pada kolom yang sama. Nah, di sini juga kami akan menjelaskan macam-macam dari matriks. Yang pertama ada matriks identitas. Nah, matriks ini adalah matriks yang beranggotakan pada diagonal utamanya selalu 1.
Yang kedua ada matriks transpose yang dilambangkan dengan A inverse, di mana matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Lanjut ada matriks singular. Nah, matriks ini adalah matriks yang determinannya itu adalah 0. Lanjut yang keempat ada inverse matrix, di mana inverse matrix ini misalnya diketahui bahwa inverse. Nah, sekian materi kami tentang matriks. Tunggu materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu matriks lanjutan. Matriks lanjutan itu adalah matriks pecahan yang digunakan untuk memperkirakan fungsi yang dikenal sebagai deret pangkat dalam 1/2. Nah, matriks ini memiliki koefisien matriks atau matriks fungsi holomorfik di tak terhingga. Nah, matriks juga ada determinan matriksnya. Determinan matriks adalah bilangan yang diperoleh dari elemen suatu matriks bujur sangkar atau persegi. Jika matriks tersebut bukan matriks bujur sangkar, artinya banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, maka kita tidak dapat menghitung determinannya. Nah, selanjutnya ada inverse matrix. Nah, inverse matrix ini jika A mempunyai inverse, maka A disebut matriks tak singular maksudnya. Tak singular, sedangkan jika A tidak mempunyai inverse, maka A disebut matriks singular. Nah, sekian penjelasan kami tentang materi matriks. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami tentang limit. Limit itu adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Nah, singkatnya limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas. Nah, disebut juga sebagai batas karena memang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Nah, apabila X mendekati Y, maka X tidak sama dengan Y, maka Fx mendekati L. Nah, ada juga cara menentukan limit, di mana memiliki dua cara, yaitu memiliki dua bentuk dalam menggunakan limit. Yang pertama ada limit fx, x mendekati a, dan limit fx, x mendekati tak terhingga. Nah, ada dua cara mengerjakan limit, yaitu satu, cara substitusi. Cara ini langkahnya dengan mengganti atau mengubah yang mendekati nilai tertentu. Yang kedua adalah cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran ini digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisikan. Nah, di sini ada dalam hubungan dengan bentuk limit yang ada beberapa cara dalam menentukan nilai limit, yaitu satu, menggunakan dengan metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebutnya. Yang kedua, ada metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, di sini ada juga sifat-sifat limit. Apabila n merupakan bilangan bulat positif, maka K atau konstanta dan F serta G adalah fungsi yang mempunyai limit di C. Maka sifat-sifat ini berlaku dalam limit. Nanti kami akan menunjukkan sifat-sifat limit. Nah, sekian presentasi kami mengenai limit. Bye-bye. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu turunan. Turunan ini adalah pengukuran terhadap bagaimana berubahnya seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Nah, turunan ini juga memiliki fungsi aljabar, di mana turunan fungsi aljabar ini adalah fungsi baru yang dihasilkan dari penurunan pangkat fungsi sebelumnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, rumus turunan fungsi aljabar itu ada 5. Yang pertama adalah turunan fungsi pangkat, yang kedua adalah turunan hasil kali fungsi, yang ketiga adalah turunan fungsi pembagian, yang keempat adalah turunan pangkat dari fungsi, yang kelima adalah turunan trigonometri. Nah, di sini
notasi turunan fungsi aljabar itu seperti yang telah disebutkan di atas. Nanti gambarnya kami tampilkan di sini. Jika turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi sehingga dapat didefinisikan seperti berikut. Sekian materi kami tentang turunan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Nah, pada materi berikut ini kami akan menjelaskan tentang materi peluang. Nah, peluang itu apa sih? Peluang adalah perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya seluruh kemungkinan yang terjadi. Nah, rumusnya itu P buka kurung A sama dengan N adalah A dan N adalah A per N adalah S. Nah, pencacahan. Yang pertama adalah pencacahan. Menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Yang kedua adalah permutasi, yaitu suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia. Nah, contohnya itu NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, yang ketiga adalah kombinasi. Digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih objek-objek tertentu dari sekelompok objek tanpa memperhatikan urutan atau posisi objek tersebut. Ya, lanjut. Dalam peluang memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah peluang 2 kejadian tidak saling lepas, di mana kejadian bisa berlangsung secara bersamaan. Lanjut, ada yang kedua, ada peluang 2 kejadian saling lepas, di mana 2 kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan dan biasa ditemukan di matematika. Yang ketiga itu adalah peluang 2 kejadian saling bebas, di mana ketika pada 2 kejadian munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Dan yang terakhir ada peluang 2 kejadian tidak saling bebas, di mana apabila munculnya kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Nah, mungkin ini presentasi kami mengenai materi peluang. Tunggu materi selanjutnya. Nah, di sini kami telah selesai menjelaskan 13 materi mata kuliah matematika, dan di sini kami berterima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang telah membimbing kami dalam 13 materi ini, di mana ada Ibu Feritiona Pasaribu MPD, ada Ibu Jenny Rumondang MSI, dan ada Ibu Hanifah Nuraini Eshud MSI. Nah, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.